Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Subhanallahu alazim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah sejenak kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahman dan rahimnya pada pagi ini kita masih diberinya nikmat, kekuatan dan kesempatan, kesehatan dan kemauan, sehingga masih dapat hadir untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan seluruh rangkaiannya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita juga selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengkaji bersama-sama tentang kisah Maryam melahirkan putranya Isa alaihissalam yang kemudian menjadikan umatnya terbelah menjadi 3 bagian, lalu kemudian mereka menyembah Nabi Isa, mengatakan Isa anak Allah, mengatakan Isa juga adalah bagian dari Allah Trinitas, dan ada yang mengatakan sebagai Isa itu adalah Allah itu sendiri. Turunlah Nabi Isa dan lahir, dia berkata, Inni Abdullah, aku adalah utusan Allah, aku adalah hamba Allah. Wa ja'alani nabiyyan, dan dijadikan aku sebagai nabi, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan pula Trinitas sebagaimana keyakinan sebagian besar atau seluruh orang-orang Nasrani. Lalu dia juga meluruskan pemahaman yang salah, akidah yang sesat terkait dengan tuduhan dirinya sebagai anak zina, karena Maryam telah berzina dengan seorang laki-laki tukang kayu yang dinamakan Yusuf An-Najjar. Oleh karena itu maka pemahaman-pemahaman terkait dengan akidah yang benar ini merupakan sebuah keharusan bagi seorang muslim agar akidahnya benar, keyakinannya lurus, dan kemudian menjadikan agama ini adalah satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah panjang lebar menceritakan kisah kelahiran Isa, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa mesti Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak moyang ketiga dari umat manusia ini setelah Adam dan Nuh. Adam melahirkan keturunan, salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan Abu Tsani. Kalau Abul Awal, ayah pertama kita adalah Adam, ayah kedua kita adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang diselamatkan Allah beserta pengikutnya sekitar 80 orang dalam satu perahu ketika banjir besar. Seluruhnya tidak punya anak kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu memiliki anak 4 orang, Yam, Ham, Yafis, dan Ibrahim. Di antara 4 keturunan ini, menurut beberapa riwayat yang saya baca, menurunkan kaum yang sampai hari ini belum keluar dari benteng. Siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Menjelang hari kiamat tiba, benteng itu akan jebol, yang dulu pernah dibangun oleh siapa? Raja Zulkarnain.
nanti akan jebol, kemudian itulah menjelang datangnya hari kiamat. Dari 4 keturunan ini Nabi Ibrahim yang Allah utus kepada kaum yang masih menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyangnya umat manusia yang ketiga, sedemikian populer, maka wajar sebab dia adalah Abul Anbiya wal Mursalin, ayah para nabi dan utusan. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri. Istri tuanya namanya Sarah, istri mudanya namanya Hajar. Siti Sarah dinikahi oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, lama sampai usia senja tidak memiliki seorang keturunan pun. Akhirnya dia menikahi pelayannya, yaitu Hajar. Hajar kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Ismail, yang ketika sampai usia baru lahir diungsikan, ya kira-kira begitu, ke Mekah. Hingga hari ini kisahnya. Sementara di Palestina istrinya yang tua Sarah menurunkan Nabi siapa? Ishak, Yakub, terus sampai kepada Nabi Isa. Keseluruhan keturunan dari Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Daud, Ilyasa, Zakaria, Yahya, sampai Isa, putus di Nabi Isa. Seluruhnya ini dari jalur Ishak, Yakub, itu adalah nabi-nabi Bani Israel semuanya. Seluruhnya adalah nabi-nabi Bani Israel, putus di Nabi Isa. Sehingga di kitab-kitab mereka, baik kitab Taurat, kitab Zabur, termasuk juga kitab Injil, menceritakan akan kedatangan Nabi terakhir. Bapak Ibu bisa baca dalam surat As-Saff, ya. Allah berfirman, wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab-kitab terdahulu di antara Taurat dan memberikan berita gembira kepada kalian dengan datangnya seorang utusan terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Jadi kedatangan Muhammad itu sudah ada dalam kitab mereka. Bahkan Al-Quran menyebutkan pengetahuan mereka tentang Nabi akhir zaman ini sangat detil, melebihi pengetahuan mereka tentang anak mereka sendiri. Kita tahu ya bagaimana perilaku anak pertama, anak kedua, anak seterusnya, itu kita paham ya. Paham sekali dengan perilaku anak-anak kita. Bani Israel mengetahui sifat, kedudukan, tempat, dan seluk-beluk terkait dengan Nabi terakhir lebih tahu dibanding dengan anak mereka sendiri. Artinya kitab sucinya sudah menceritakan detil tentang Nabi yang terakhir. Di ujung ayat kita perhatikan, falamma ja'ahum bil bayyinat. Ketika datang kepada mereka benar-benar Muhammad itu datang dengan membawa Al-Quran, bukti-bukti yang jelas, apa yang mereka katakan? Qalu hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Menolak. Kenapa ditolak? Karena Nabi terakhir bukan dari jalur mereka, tapi dari jalur Ismail kepada Quraisy. Yang panjang itu ya, yang Bapak Ibu nasabnya baca ketika marhaba itu sampai Fihir, Adnan, terus sampai Ismail Ibrahim. Jadi bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari suku Quraisy. Sehingga mereka tidak mau mengakui. Mereka pikir Nabi terakhir itu bakal dari Israel, dari keturunan Yakub, dari keturunan Ishak. Ternyata dari keturunan Ismail. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
kisahnya diperintahkan Allah untuk diceritakan kepada bangsa Quraisy yang saat itu masih menyembah berhala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Ibrahim anak Azar, dan sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan lagi seorang nabi, siddiqan nabiyya. Al-Quran menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai seorang siddiq dan juga seorang nabi. Ada siddiq yang membenarkan tapi bukan nabi. Siapa misalnya? Abu Bakar As-Siddiq. Dia mendapatkan gelar siddiq tapi tidak nabi. Nabi Ibrahim bergelar siddiq dan juga bergelar nabi. Maka kisah Ibrahim ini penting karena ternyata setelah jauh sekali keturunan dari Ibrahim dari jalurnya Ismail, ternyata mereka sudah meninggalkan agama moyang mereka Ibrahim. Bahkan Ka'bah itu mereka kotori dengan penyembahan terhadap berhala. Mereka tawaf gitu. Tapi tawafnya sambil telanjang. Di dalam Ka'bah ada ratusan berhala gitu. Sudah sangat jauh dari tradisi moyang mereka Ibrahim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi disuruh Allah untuk menceritakan kisah Ibrahim ini kepada bangsa Quraisy. Dalam ayat yang saya baca di rakaat pertama, Allah berfirman, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diberikan ujian oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat, tapi Ibrahim menyelesaikan semua ujiannya dengan sempurna. Diuji dengan ujian yang sangat berat. Dari diusir dari rumah orang tuanya sendiri, dibakar di tengah api yang membara oleh raja siapa? Namrud. Kemudian meninggalkan putra sematawayangnya di samping Baitullah, lalu kemudian suruh menyembelih lagi pula setelah dewasa, kemudian membangun Ka'bah. Itu ujian-ujian yang luar biasa. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ketika Ibrahim mendakwahi ayahnya, ya abati, wahai ayah, lima ta'budu, mengapa kau sembah ma la yasma'u, sesuatu yang tidak mendengar, wa la yubsiru, tidak bisa melihat, wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak bisa menolong sesuatu pun kepada Ibrahim. Itu membuat apa? Tuhan dibuat oleh tangannya sendiri, dibuat pakai kayu, pakai batu, dibikin dibentuk dari apa? Gandum, dari kuningan, dari besi, dibikin sebagus mungkin, lalu kemudian disembah. Ibrahim melihat itu, ayahnya sendiri yang membuat itu. Ibrahim menyaksikan dia dan kaumnya satu negara menyembah berhala. Jadi produsen berhala itu bukan diproduk oleh orang lain, tapi oleh ayahnya sendiri. Tentu sedih ya Nabi Ibrahim melihat hal demikian. Wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak berguna sedikit pun? Tidak berguna sedikit pun. Dia panggil dengan kalimat yang sangat lembut, wahai ayah. Kira-kira jarak antara Ibrahim dan ayahnya dekat atau jauh? Dekat sekali. Tapi menggunakan kata wahai, menunjukkan bahwa Ibrahim sangat lembut memanggil ayahnya. Kenapa dalam bentuk pertanyaan? Karena supaya
juga kamu yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara. Bahkan kalau rumah ini kebakaran, benda ini harus diangkat dan diselamatkan, nggak bisa menyelamatkan diri. Tapi kenapa engkau sembah? Ya dia tidak panggil wahai azar, tidak. Dia tidak panggil wahai orang musyrik, enggak. Tapi dia sebut wahai ayah, kenapa engkau sembah sesuatu benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat? Hari ini ada nggak orang yang menyembah benda yang tidak bisa melihat, mendengar dan tidak bermanfaat? Ada nggak hari ini? Banyak. Mungkin lebih dari setengah penduduk bumi menyembah yang tidak bisa melihat, mendengar. Bahkan di India itu nyembah tikus, nyembah sapi, monyet. Bayangkan, tidak masuk di logika Bapak Ibu, tapi itu dilakukan karena setan sudah menghiasi mereka itu dengan kekufuran, sehingga sesuatu yang tidak mereka masuk akal, tidak logis, tapi ternyata masih juga disembah. Itu. Apa kata Ibrahim selanjutnya? Ya abadi, yang kedua, wahai ayahku. Abadi dari kata abi artinya wahai ayah. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayah, sesungguhnya telah datang padaku sebagian dari ilmu yang tidak diberikan kepada engkau. Sebab itu ikuti aku supaya aku tunjuki engkau jalan yang sawiyah, yang lurus. Yang kedua, setelah disuruh oleh Nabi Ibrahim menggunakan akalnya, gitu ya, supaya mau berpikir bahwa benda yang tidak bisa bergerak ini tidak bisa menolong sama sekali, jangan kau sembah. Gitu. Yang kedua dia katakan, telah datang kepada aku wahai ayah sebagian ilmu. Maksudnya ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keesaan Allah. Memang engkau azar adalah orang yang punya ilmu juga, berpengaruh sebagai seorang tokoh, senegara menggunakan hasil karya tangannya berupa benda-benda yang tidak berguna tadi, bagian dari berhala-berhala yang dibikin oleh tangan ayahnya, disembah oleh seluruh negara itu. Gitu. Tapi Allah sudah memberikan aku ilmu yang tidak diberikan kepada engkau. Ikuti aku ayah. Jadi ini menunjukkan bahwa Ibrahim itu begitu sayang banget gitu sama ayahnya. Jangan sampai ayahnya itu kemudian tidak mengikuti anaknya. Karena pada masa jahiliyah dulu, orang-orang kafir, anak itu tidak dianggap oleh orang tuanya. Walaupun anaknya pinter, walaupun anaknya berilmu, walaupun anaknya gelarnya banyak, mungkin doktor, profesor, tapi kalau seorang anak di hadapan orang tuanya tidak menganggap, maka dia mengucapkan ya abadi, itu minta perhatian maksudnya, wahai ayah, wahai ayah, wahai ayah. Ya abadilah ta'budi syaitan. Wahai ayah, yang ketiga ini, wahai ayah, jangan kau sembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu kepada Tuhan yang Maha Rahman sangat durhaka. Dia menggunakan kalimat Ar-Rahman gitu ya. Ada 99 sifat Allah, salah satunya Ar-Rahman. Dia pilih kata Ar-Rahman supaya ayahnya mikir juga, ya ayah, Ar-Rahman kita itu sangat baik sama kita. Allah maksudnya pengasih banget sama kita. Wahai ayah, Ar-Rahman yang sangat baik itu, setan selalu menjadi musuhnya. Setan selalu menjadi durhaka. Masa kamu mau sembah makhluk yang durhaka ini? Para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud menyembah setan itu bukan berarti menyembah wujudnya setan gitu ya. Semua agama meyakini setan itu buruk. Kalau ditampilkan dalam bentuk rupa, maka makhluk yang paling buruk rupa adalah setan. Nah, setan tidak mungkin disembah secara fisik, tapi yang dimaksud menyembah setan adalah mengikuti perintah setan. Yang dimaksud menyembah setan adalah
taat kepada bisikan-bisikan setan. Jangan bangun ya, baru jam 2, nanti aja jam 3. Itu dibisikin di telinganya. Kamu cukup kencing aja ya, gak usah tahajud. Kan gitu ya, benar gak? Dibisikin di telinga. Nanti jam 3 bunyi, belum jam 4 gitu kan. Dibisikin terus gitu. Sudah jam 4, belum azan juga. Masih lama. Itu siapa yang bisikin? Setan kan. Cuma dibisikin aja kan, tapi gak dipaksa kan. Dipaksa apa dibisikin aja? Dibisikin. Nanti udah kedengaran sholawat dari Pak Ustadz Haji Saswapi, assalatu wassalamu alaik. Baru sholawat, masih lama subuh, ditiup-tiupin telinga. Tidur lagi ya. Itu bisikan siapa? Bukan bisikan bisikan setan. Terus nanti azan, Allahu Akbar subuh, belum qomat. Bener kan? Siapa yang bisikin Pak? Bukan Rapi. Pak Rapi nyuruh bangun. Terus gitu dibisikin. Nanti sudah azan, qomat masih lama. Kalau nggak dengar azan, sama sekali nggak dengar azan subuh, dia seorang muslim, dekat masjid pula rumahnya, kok sampai nggak dengar azan, telinganya dikencingi setan. Mau sedekah dibisikin, jangan sedekah ya, nanti kamu miskin. Gitu Pak. Itu Pak, dituruti nggak? Mau silaturahim, nggak usah lah, kamu tuh sibuk, nggak usah. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali di sana sudah nongkrong setan nungguin kita. Jangan. Kalau dituruti sama dengan menyembah setan. Innahu lakum aduh. Padahal setan dari dulu merupakan musuh yang nyata hanya bagi kamu, bukan untuk yang lain. Bukan misalnya musuhnya malaikat gitu ya. Musuhnya bilang, enggak, musuh manusia saja. Maka setiap kebaikan setan nongkrong di sana untuk menghadang. Mau ke masjid, udah di rumah aja. Gitu. Mau sedekah, jangan, nanti kamu miskin, duit kamu kurang. Terus begitu. Mau menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, maluan. Banyak yang lain lebih pintar. Terus gitu Pak. Terus saja, terus. Ke masjid, maluan, nanti dikira orang soleh. Ada nggak yang begitu? Ke masjid aja itu masih dihadang. Nggak usah di rumah aja. Nanti kamu dikira orang soleh. Dikira orang soleh aja takut, akhirnya dituruti. Sama saja dengan mengikuti perintah menyembah setan. Wahai ayah, jangan sembah setan. Setan itu sangat ingkar kepada Ar-Rahman. Yang keempat, masih ia abadi terus. Ayat 45. Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah, aku takut sekali engkau kena sedikit saja tersentuh azab. Aku takut kalau engkau sedikit saja tersentuh azab. Ini neraka ya. Bukan takut ayahnya masuk neraka, bukan. Terkena sedikit saja. Seperti peletikan abu rokoknya neraka, itu sudah sangat takut. Saking sayangnya kepada ayah. Sekedar tersentuh saja Ibrahim gak mau. Sayang betul sama ayah. Kenapa? Ya dia kan seorang nabi, utusan Allah, seorang di antara 5 ulul azmi. Bayangkan. Sampai disebut sebagai gelarnya itu Khalilullah, kekasih Allah. Kok ayahnya tersesat menyembah berhala? Alangkah sakit. Bahkan bukan lagi tersentuh kan? Jadi keraknya neraka kan begitu. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga setan menjadi walimu. Bapak Ibu sekalian, Ibrahim begitu sayang kepada ayahnya. Tetapi ayahnya ternyata tidak
merespon secara layak. Karena ayat selanjutnya 46, respon ayahnya luar biasa, kasar, bengis, sadis. Qala, ayahnya menjawab, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Tuh kata-katanya begitu. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan aku ya Ibrahim? Kalau Tuhannya berganti Allah, mengikuti ajakan Ibrahim, kira-kira sumber ekonomi Azhar mati nggak? Mati kan? Karena produsen berhalanya di stop, benar nggak? Ya faktor ekonomi juga sebetulnya ya. Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan kami itu Ibrahim? Kata-kata selanjutnya, la illam tantai. Kalau kamu tidak berhenti, la arjumana, aku bunuh engkau dengan rajam. Kalau nggak berhenti nasihati ayah, kalau nggak berhenti dakwahi ayah, kalau nggak berhenti mengajak ayah untuk menyembah Tuhan kamu, aku akan rajam, bunuh kamu. Masya Allah. Bahasanya dahsyat. Wahjurni maliya. Pergi tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Diusir. Sedih nggak? Sedih nggak Nabi Ibrahim? Diusir dari rumah ayahnya sendiri. Kalau enggak, aku bunuh kamu. Kira-kira pilih pergi atau pilih di rumah itu? Pergilah daripada mati. Akhirnya pergi dengan hati yang kecewa, sedih, hancur. Kok ayah begitu? Aku ini mau dakwahi kamu untuk menyelamatkan kamu ayah. Kok ayah malah mau mengusir aku? Jadi kalau ada orang tua kita yang masih menyembah berhala, menyembah setan, menyekutukan Allah, ingatkan, dakwahi orang tua kita. Walaupun kadang-kadang akan terjadi konflik, bahkan puncaknya bakal diusir. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau ada anak dari kalangan keluarga non-muslim masuk Islam, biasanya diusir nggak? Mirip kan? Mirip kan? Ini keluarga non-muslim, salah satu dari anaknya itu kemudian ya dapat hidayah lah gitu ya, masuk Islam. Orang tuanya ini pendeta misalnya, tokoh agama non-muslim, anaknya bakal diusir. Jadi mendakwahi keluarga itu berat Bapak Ibu. Mendakwahi keluarga itu berat. Lebih gampang mendakwahi orang lain. Nyuruh orang lain pakai jilbab itu mudah. Tapi nyuruh istrinya sendiri, anaknya sendiri susah. Nyuruh orang lain ke masjid mudah. Menyuruh anaknya ke masjid belum tentu bisa. Contohnya Nabi Ibrahim, ayahnya malah musir. Ayahnya mengusir. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apa kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mendakwahi aku bunuh kamu, aku rajam kamu, pergi dalam waktu yang lama. Gak usah balik-balik lagi maksudnya. Qala Ibrahim jawab, salamun alaikum. Selamat atas. Bayangkan jawabannya selamat atas engkau. Alangkah baiknya Ibrahim. Selamat atas engkau. Moga-moga engkau selamat. Dilimpahi oleh Allah kepadamu, aku akan memohonkan ampun. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan mohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku karena sesungguhnya Dia Allah terhadap aku sangat baik. Nabi Ibrahim sudah mengatakan mau mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Janji dia sama Allah. Disebutkan dalam tafsir, terus mendoakan, memintakan ampun sama Allah lama sekali. Sejak diusir sampai punya istri Sarah dan Hajar, sampai ke Mekah, punya anak Ismail, punya keturunan Ismail dan Yakub, keturunannya Ishak, masih mendoakan hingga membangun Ka'bah. Terus masih doakan sebelum datang larangan. Nabi Ibrahim itu dilarang nanti. Tidak boleh mendoakan ayahnya, lebih sakit lagi kan? Tapi itu perintah Allah, dituruti semua. Makanya di dalam ayat itu Allah sebutkan, makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba.
Tidak pantas Nabi dan orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Itu dilarang. Walaupun orang musyrik itu adalah orang terdekat kamu, ayah kamu, orang tua kamu, istri, suami, anak-anak, ibu, orang yang sudah sangat dekat kepadamu. Tapi sayangnya paman-paman kamu nggak boleh dimintakan ampun kepada Allah kalau dia musyrik. Ada anak punya orang tua musyrik, boleh nggak mendoakan supaya diampuni Allah? Nggak boleh, dilarang oleh Al-Quran. Tapi kalau ya Allah berikan ayah saya hidayah, ya bolehlah kalau itu kan. Minta diberi hidayah boleh. Tapi kalau mintakan ampun itu nggak boleh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paman-pamannya musyrik, ditegur oleh Allah, mendoakan. Pamannya Abu Thalib, orang yang pasang badan untuk keselamatan Nabi. Kurang apa dekatnya membela Islam? Pasang badan untuk keselamatan ponakannya Muhammad SAW. Ketika mau wafat, paman kata Nabi, waktu mau meninggal paman ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kata itu aku akan punya hujah di hadapan Allah, mau membela kamu. Pamanku kan la ilaha illallah, masukin surga dong, kira-kira gitu ya. Wah, ternyata Abu Jahal berdiri sampingnya. Wahai Abu Thalib, akankah kau tinggalkan agama nenek moyang kita? Gak jadi deh mengucap la ilaha illallah. Langsung gak jadi la ilaha illallah. Pamannya meninggal dalam keadaan tidak beriman pada ponakannya, tidak beriman pada Muhammad SAW, meninggal dalam keadaan kufur. Berarti Bapak Ibu, alangkah mahal hidayah. Betul? Alangkah mahal hidayah. Paman Nabi sendiri gak dapat. Dari kecil, dari lahir sampai dewasa, sampai tua, selalu bersama Nabi, membela dakwah Nabi, pasang badan untuk keselamatan Nabi. Meninggalnya tidak la ilaha. Ayahnya Ibrahim Azar, serumah bapaknya tidak la ilaha illallah. Bapak Ibu yang jauh dari Ibrahim, jauh dari Nabi Muhammad, hidup 14 abad setelah beliau wafat, hari ini masih bisa la ilaha illallah. Sebuah karunia yang dahsyat. Jangan ditinggal, jangan diremehkan, jangan dibiarkan merana apa merene. Jangan dibiarkan merana akidah ini. Pupuk, jaga, rawat. Jangan sampai nanti di ujung usia kita tidak la ilaha illallah. Bisa aja orang di ujung hidupnya terus kemudian tidak yakin, ada nggak sih Allah itu? Ada nggak nanti ini apa hari kebangkitan? Ada nggak sih surga dan neraka? Lalu ragu, kafir jadinya. Nauzubillah min. Qala salamun alaihi. Moga-moga engkau selamat ya ayah, aku pergi ya. Astaghfirullah, aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku. Innahu kana bihafiyya, karena sungguhnya dia terhadapku sampai. Allah itu sampai. Wa a'tazilukum, ayat 48. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa da'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Dan aku akan menjauhkan diri dari engkau. Aku akan pergi jauh, aku diusir oleh engkau, makanya aku pergi daripada apa yang kau sembah selain Allah. Dan aku akan menyeru kepada Tuhanku, mudah-mudahan tidak aku dengan sebab menyeru kepadamu menjadi orang yang sengsara. Dia berharap doanya nanti tidak dilarang sebetulnya. Tetap saja berdoa, tapi nanti pada akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma tazalahu wa ma ya'buduna min dunillah wa wahabna lahu wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyyan. Maka tatkala dia telah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang sembah selain Allah, kami anugerahkan seorang yang sangat baik, Ishak dan Yaqub. Inilah awal mula nenek moyang Bani Israel itu lahir. Moyang Nabi
Muhammad SAW, Ibrahim menurunkan keturunan Yakub dan Ishak yang menjadi nabi-nabi Bani Israel sampai hari ini. Tidak mau mengikuti jalur nabi dari Ismail. Paham ya Bapak Ibu? Dari sinilah mulai generasi awal Bani Israel dari keturunan Ishak dan Yakub, keduanya kami jadikan sebagai nabi. Waduh, luar biasa ya Bapak Ibu, luar biasa. Karena kesabarannya mendakwahi ayahnya, diusir akhirnya pergi, Allah hadiahkan keturunan 2 orang, Ishak dan Yakub. Terus hingga berakhir di Nabi Isa dari jalur Yakub. Nanti dari jalur Ismail berakhir di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan diganti yang lebih baik. Diusir dari rumahnya, pergi dari negaranya, merantau kemana-mana, berdakwah kemana-mana, ternyata keturunannya dijadikan nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka lidah yang jujur dan bermutu tinggi. Maksudnya apa? Lidah yang jujur dan bermutu tinggi, lisana sidqin aliyya, menjadi sebutan yang baik hingga hari kiamat. Namanya diabadikan berdua dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengucapkan sholawat digandengkan dengan namanya, dia berhak mendapatkan syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Digandengkan menjadi sebutan yang indah bagi seluruh manusia. Karyanya dikunjungi oleh jutaan, miliaran, triliunan seluruh dunia ketika berhaji dan berumrah sampai akhir zaman. Pusananya Hijri Ismail dikunjungi oleh orang seluruh dunia ketika mereka tidak sanggup masuk ke dalam Ka'bah. Ada satu bangunan kecil sebelah kiri yang di atasnya ada bangunan setengah lingkaran yang namanya Hijri Ismail, yang sholat di dalamnya di bawah talang emas. Itu adalah bagian dari sidqin aliyah, ucapan yang indah lagi bermutu tinggi. Tidak ada orang yang tidak kangen kembali ke situ. Betul? Hari ini kita mendengar kabar ongkos naik haji bakal naik, ya. Hari ini kalau kita mendaftar haji, berangkatnya tahun 2000, berangkatnya antrinya 25 tahun. Yang hari ini lahir langsung didaftarkan, berangkatnya setelah tamat kuliah 25 tahun. Yang hari ini usia 25 tahun untuk mengunjungi tempat itu sidqin aliyah, nanti berangkatnya usianya 50 tahun. Yang 50 tahun baru mendaftar, berangkatnya usia 75 tahun. Yang usia 75 tahun hari ini baru mendaftar, berangkatnya tahun 100 tahun. Tapi tidak masalah. Lisana sidqin aliyah. Karena namanya akan ditulis di Lauhul Mahfuz. Kecuali gak daftar, gak ada namanya, ya gak bisa. Harus daftar. Oleh karena itu, bagi kita ini umat akhir zaman, bersyukur kepada Allah ya, bisa menikmati lisan sidqin aliyah Nabi Ibrahim. Bagi yang punya uang, yang punya biaya untuk berhaji dan berumrah. Yang tidak bisa berhaji berumrah, duduk sejenak setelah subuh ini sekarang sambil menunggu datangnya waktu isyraq, maka pahalanya sama dengan orang yang berkunjung ke tempat itu. Lisan sidqin aliyah, menjadi buah bibir yang indah dan bermutu tinggi. Inilah 10 ayat dalam surat Maryam. Setelah menceritakan kisah Isa, Nabi Muhammad disuruh untuk menceritakan Ibrahim sebagai bapak moyang manusia, yang perjuangannya luar biasa, kesedihannya luar biasa, hancur hatinya berkeping-keping karena diusir ayahnya sendiri, tapi dia sabar menjalaninya hingga akhirnya menjadi lisan sidqin aliyah, selalu menjadi buah bibir. Ucapannya disebut oleh orang seluruh dunia hingga akhir zaman, karena namanya disandingkan dengan Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bayangkan kesabaran, ketekunan, keikhlasan, buahnya sangat manis.
riba misalnya, tidak lagi berhubungan dengan riba, hijrah, ya berat, tapi hasilnya akan manis, insya Allah. Yang hari ini meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, meninggalkan perbuatan maksiat kotor, akan diberikan buah yang manis. Tapi perlu proses, waktunya sangat lama. Inilah ujian, sehingga dibutuhkan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, saya dan semuanya. Kisah ini memberikan kesan yang indah, kesan yang baik. Betapa menjadi hamba yang taat itu tidak mudah. Banyak sekali godaannya. Mungkin ada yang mau bertanya? Moga Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.